Di video ini gue bakal bahas gimana cara motong satu ayam utuh jadi beberapa bagian yang biasanya bakal kepakai untuk ayam ungkep, bakar, dan kawan-kawannya. Tapi sebelum itu gue pengen shout out dulu ke satu akun namanya @riankan karena dia udah komen di video pertama gue kayak gini. Satu-satunya video yang bukan short di channel YouTube beliau. Itu pun cuma 4 menit doang. Thank you Rian, gue jadi tertantang untuk bikin videonya jadi lebih panjang, bagus, dan semoga sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua. So sekarang kita langsung aja mulai gimana caranya untuk ngebedah satu ayam ini jadi ke beberapa potongan. Nah sebelum mulai gue selalu biasa nekanin untuk masak itu nggak cuma untuk nyari enak aja, tapi juga aman dari prosesnya sampai hasil akhirnya. Pertama yang kita lakukan adalah untuk make sure lingkungan kerjanya aman dulu. Nah untuk ngebacer ayam ini kita butuh talenannya itu nggak boleh goyang. Nah pertama kalian harus pakai alas untuk cutting boardnya. Bisa yang kayak gini berjaring atau pakai tisu yang dibasahin. Cuman gue nggak suka meja gue selalu basah karena ini juga bambu dan bisa jamuran, jadi gue prefer untuk pakai yang karet kayak gini. Baru kita taruh cutting boardnya di atasnya. Nah ini jadinya nggak ngeslip. Karena kalian bayangin kalau misalkan cutting boardnya goyang selama kalian masak gitu. Ini bahaya banget karena ketika kalian motong, apalagi ayam yang biasanya basah dan licin, kadang bisa ngeslip, kena jari, berdarah, dan bisa kontaminasi ke makanannya. Make sure everything aman dulu. Kelihatannya kecil, tapi bisa impact ke hal yang lebih besar. Step kedua adalah kita make sure ayamnya ini harus kering dulu. Equipment selanjutnya adalah sediain paper towel kayak gini. Ayam nggak perlu dicuci. Kalau dicuci, justru dia bakal bisa potensi nyebarin droplet-droplet. Biasa kan kalau di perumahan, sinknya dekat sama counter untuk sendok dan kawan-kawan. Jadi kalau dia diciprat air, justru bakteri-bakteri patogennya bisa nyebar ke sana. Terus kadang kita nggak sadar dan nggak nyuci lagi peralatannya. Jadi nanti langsung makan itu bisa kena cross contamination gitu. Nggak usah dicuci, tapi dilap kering aja. Pakai tisu kering kayak gini. Dan kalau misalkan ada beberapa dirt, ini juga tinggal diangkat aja pelan-pelan kayak disapu-sapu gini. Terus biasakan kalau misalkan kalian di dapur dan masak kayak gini, ini yang gue dapetin dari belajar di kitchen profesional gitu ya. Kerjanya harus efisien dan hand reach. Ini satu bowl buat sampah, jadi kita nggak bolak-balik dan nggak sering-sering ngobrak-abrik tong sampah gitu. Ini juga akan ngaruh ke hygiene, jadi tinggal buang kayak gitu. Cutting board udah nggak goyang, ayam udah kering, make sure pisau kalian tajam. Pisau yang tajam lebih aman dipakai daripada pisau yang tumpul. Karena apalagi kalau kalian berusaha untuk motong ayam, biasa agak-agak ngelawan tulang gitu. Kalau pisaunya nggak tajam, kita jadi pakai tenaga lebih banyak dan potensi untuk bikin slip kena jari. Kita nggak pengen ada darah masuk ke makanan kita gitu. Jadi make sure diasah dulu aja. Lanjut ke ayam, kita lihat dulu. Ini bagian dada, paha, sayap. Kita akan mulai dari pahanya yang ini. Kalau kalian lihat di sini, anatominya itu dia ada kelebihan kulit di bagian paha dan dadanya. Agak dibuka pahanya, dilebarin gini. Nggak usah pakai tenaga. Kalau pisau kalian tajam, disasat-sasat sedikit. Kayak gini. Make sure kalian kalkulasi dulu tadi supaya bagian dadanya itu tetap dapat kulit yang sama jumlahnya sama si paha ayam. Kita ubah angle-nya dulu. Disayat seperti ini. Jadi kepotong dua kayak gini, kulitnya udah lepas. Kita balik. Kita perlu sedikit ngelakuin Brazilian Jiu-Jitsu, teman-teman. Jadi kita harus tahu sendinya ada di mana. Jadi intinya untuk motong ayam itu kita nggak boleh sering-sering kenain pisau kita sama tulang. Satu karena itu jadi lebih cepat tumpul dan bahaya kalau kita pakai power. Jadi waktu kayak gini kita harus raba dulu di mana bagian sendinya berada. Nah untuk paha ini kalian bisa rasa-rasain dulu. Habis itu kalian snap. Nah ini di snap. Sampai persendiannya copot di lokasi gitu. Nanti dari sini kita sayat lagi, tapi harus dapat di bagian, kalau kalian lihat di sini ada ayamnya kayak punya buti gitu, pantat yang bulat. Ini harus kedapat karena ini bagian paha yang paling empuk. Biasanya kita nyebutnya oyster. Nih pelan-pelan aja nih ya. Kita lihat dia kayak ada round kayak gini. Pakai pisaunya pelan-pelan untuk dapetin dagingnya. Kalau kalian lihat ini gue nggak pernah maksa untuk ngelawan tulang. Semuanya kepotong rapi kayak gini.
Kalau kaki ayam berdiri gini. Ini paha bawah, ceker, paha atas. Kemudian sama juga bagian sini. Kita dapat 2 paha ayam. Selanjutnya, ini tergantung kita mau potongan seperti apa. Potongan pertama kita mau bagi jadi yang biasa kita pakai untuk ngegoreng ayam ungkep, bakar, dan kawan-kawan. Pertama kita harus remove dulu bagian tulang belakangnya. Untuk nge-remove tulang punggung sama dada ayamnya, bisa pakai pisau, cuman gue akan sangat menyarankan untuk menggunakan gunting dapur yang tajam, yang emang spesifik di-build buat dapur gitu ya. Jadi ini akan sangat mempermudah prosesnya, tinggal kayak digunting aja. Jadi bagian rusuk ayam itu nggak sebesar itu tulangnya, jadi kalau digunting gini dia bisa banget. Habis itu di sini kita jujitsu sedikit lagi. Terus tinggal kita cari sendi antara leher dan wings yang tadi. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa pisaunya nyentuh-nyentuh tulang, jangan terlalu dipaksa. Ini tinggal pakai pisau gunting lagi aja, lebih gampang. Ini tulangnya jarang dijual untuk jadi potongan ayam karena dagingnya dikit banget teman-teman. Jadi biasanya dipakai untuk kaldu. Kalau kalian mau fillet, biasa wingsnya kita potong ini. Cuman ini gue bakal nunjukin potongan dada ayam yang biasanya dipakai untuk ungkep atau kawan-kawan tadi. Karena ayam ungkep dan kawan-kawan biasa tulangnya masih intact. Jadi dari posisi dada dan sisa sayap ini, kita balik. Terus tinggal kita potong dari belakang. Kenapa ini tinggal dipotong aja? Karena bagian tulang ini tuh bagian tulang-tulang muda. Jadi dia nggak apa-apa, masih bisa dihajar pakai pisau kayak gini. Gampang, nggak perlu pakai butchering knife, dia juga langsung bisa. Kita dapat potongan dada sama sayap. Dari dada ini dipotong jadi 2 lagi kayak gini. Kalau kalian perhatiin pasti ada bagian dada yang nempel sama sayap, sama ada dada montoknya gitu ya. Jadi ini tinggal dipotong lagi aja. Untuk paha, kita kalau mau mau dipisahin antara paha bawah dan paha atasnya, ini sama juga, mau ikan atau mau ayam, kita selalu ngikutin anatomi tubuh ayamnya. Jadi karena ayam juga nggak selalu sama standarnya, kita raba-raba dulu sendinya ada di mana, rasain, kita tinggal potong ngikutin sendinya. Nah, kalau potongan kalian rapi dan nggak ngelawan tulang, dia nggak bakal ada warna darah kayak gini. Kayak tadi dada ayam kan kita bagi 2, kita ngelawan tulang. Ini bakal kelihatan beberapa spot yang emang kita ngelawan tulang gitu. Kalau misalkan kita motong di perbagian sendi-sendinya, ini lebih kelihatan kayak joints-nya gitu. Jadi ini potongannya bersih dan pisau kalian nggak bakal tumpul. Atau ada tips teman-teman, biasa bagian sendinya itu dia bakal ngikutin sama satu garis lemak yang ada di sini. Pisaunya tinggal kalian arahin, ngikutin garis lemak ini. Tuh, dan dia bakal effortlessly kepotong kayak gini. Jadi ini hasilnya teman-teman. Kita dari satu ayam ini bakal dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potongan. Kecuali kalau kalian hitung sama ceker sama kepalanya. Tulang-tulangan atau yang persendian kayak ceker gini bagus banget untuk jadi sup-supan atau jadi kayak kaldu karena letak kolagen yang kalau dipanasin dia jadi gelatin itu ada di persendian gitu. Jadi kayak sayap, ceker, tulang atau kepala itu bagus banget buat sup-supan. Oke, ini jadi cara pertama untuk bikin ayam satu utuh jadi 8 potongan. Dan sekarang kita bakal bikin cara kedua, yaitu mau di fillet. Kalau tadi semuanya dipotong jadi 8 bagian, sekarang kita bakal bikin dia jadi fillet. Maksudnya fillet adalah kita lepas dagingnya aja dari tulang, jadi ntar makannya boneless. Ini sekarang gue dapat potongan yang ada kepala dan masih ada cekernya. Caranya sama aja, tetap kita harus menguasai cari-cari sendinya, jujitsu sedikit. Ini kita raba-raba dulu, cari tulang lehernya di mana. Yang berasanya itu kalau kalian lagi megang persendian jari-jari kalian kayak gini, dia bakal ada berasa kayak gap gitu. Kalau udah ketemu, sayap dulu kulitnya di kedua sisi. Itu kalau dia nggak kelihatan ada darah-darah banget, berarti potongannya termasuk bersih. Terus untuk kakinya sama, kita raba-raba juga antara 2 ini, ada satu garis gini. Dari 2 ini kita sayat aja, tinggal kita
perlahan, tuh. Dan untuk ngefile, tahap pertamanya juga sama, kita bakal potong bagian penyambung paha dan dadanya dulu di kulitnya tadi. Sayat lagi, satu kali kayak gini. Kita patahin sendinya, ntar dia bakal nongol. 1, 2, 3. Tuh. Jadi potongannya pelan-pelan. Ini jadinya dapat 2 paha kayak gini. Dari sini sama lagi kita mau discard dulu bagian punggungnya. Biasanya file dada kan nggak ada sayapnya. Jadi di potongan kali ini kita remove dulu bagian sayapnya. Tinggal balik, lihat. Ini kalau di manusia itu kayak di bagian shoulder ini. Jadi sama juga carinya. Dia bakal ada kayak daging bulat segini. Ini kalau mau ngebagi antara dada dan sayap ayam tuh baginya segini. Jadi potongannya dari sini sama juga cari persendiannya. Potong deh 2 sayap ayam. Sekarang kita akan mulai untuk file. Misahin dagingnya sama tulang ayamnya. Sebelum kita file, kalau talenan atau ininya basah, kita bersihin dulu kering karena ini lumayan licin. Step pertamanya, kita harus belah ngikutin bagian tulangnya dulu. Jadi kalau tulang paha itu dia kayak L gini, ada satu gini sama satu gini. Yang pertama, yang biasa gue lakukan, cari antara di tengah tapi agak nyamping di bagian kanan tulangnya ini gitu. Jadi mau ngikutin knife-nya di daerah-daerah sini. Mulainya sayat dulu. Kayak gitu, 1. Faktor keberhasilan atau tinggi skornya kalau misalkan kalian ngefile gitu ya. Gimana caranya tulangnya itu tidak banyak sisa daging. Jadi usahakan semampunya kalian aja. Gue juga nggak jago-jago banget untuk dia nggak banyak daging yang nempel sama tulangnya gitu. Jadi potongan filenya juga jadi lebih rapi. Sekarang potong yang sisi kiri kayak gini. Habis itu dari sini biasanya gue pakai tangan untuk misahin bagian tulang yang ada di belakang sama tulang ini. Jadi kayak seakan di zet, tembus pakai jempol gini. Ini bagian yang nempel, tendonnya kita potong. Nah sekarang kita ngelakuin yang sama di bagian yang paha bawah atau pentungnya. Disayat tapi mengikutin bagian tulang agak kanannya gitu. Pisahin kiri kanannya. Dari hasil kayak gini, tinggal kita masukin jarinya untuk misahin. Nih, pakai gunting. Terakhir, tinggal remove bagian tulang yang ini. Bersihin dulu bagian atasnya. Ini tinggal angkat. Nah, ini gue juga masih kesulitan untuk hasilnya lebih bersih banget gitu ya. Nggak apa-apa. Biasa gue ambil 2 kayak gini. Baru potong sampai dia benar-benar lepas. Dan di bagian sini emang paling banyak nyisain daging-dagingnya gitu. Dan kita dapat 1 paha ayam file. Gitu ya. Jadi kalau paha ayam yang file itu tuh gabungan dari paha ayam bawah sama paha ayam atas. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke file bagian dadanya, chicken boobies. Pertama, make sure dia kering juga. Sebenarnya konsepnya ngefile mirip-mirip juga teman-teman sama si paha tadi, cuman bedanya ada di kerangka tulangnya aja gitu. Jadi poinnya adalah tetap potong segimana mungkin pisaunya tuh dekat sama tulang. Nah, cuman kalau di bagian dada, ini kan dia nyatu dada kiri sama dada kanannya. Biasa gue mulai dari yang kiri dulu karena angle-nya motong pakai tangan kanan lebih enak. Jadi raba-raba dulu, tulang ini ada di mana, tulang tengahnya di mana. Baru kita agak geser sedikit biar dia bisa slice through ke bagian dagingnya. 1 slice gini, sebisa mungkin nempel sama bagian tulangnya. Dadanya ntar bakal kepisah sendiri. Jadi di dada itu ada bagian namanya wishbone. Gue juga nggak tahu kenapa dia ada di sana fungsinya. Tapi sebenarnya kalau mau file tadi bisa dicabut dulu. Kalau misalkan tidak dicabut, dia bakal lumayan ninggalin sisa daging di dekat tulangnya. Cuman nggak apa-apa. Biasa juga kalau misalkan tulangnya akan dipakai untuk bikin kaldu, ada sedikit daging bikin kaldunya jadi lebih rich. Bagian kanan juga sama, kayak gini dulu. Sambil dibantu pakai jari kayak gini, terus slice pisaunya pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Jadi, 2 dada. Di bagian dada, dia tuh kebagi jadi 2 bagian.
Satunya ada daging yang lebih besar, satu lagi ada daging kecil kayak gini, nyebutnya chicken tenderloin. Kenapa tenderloin? Karena ini bagian yang paling empuk di bagian dadanya. Bisa dipisah, bisa enggak. Nih, kita dapat dada file satu sama chicken tenderloin. Ini juga sama, kiri kanan ada chicken tenderloinnya. Dapat chicken karkas, tulang dadanya, dada file, chicken tenderloin. Itu dia cara motong ayam jadi beberapa bagian. Cuman sebenarnya kalau misalkan kalian belanja ke pasar atau supermarket, yang di bagian pertama yang dipotong jadi 8 atau 12 bagian, itu bisa request aja ke petugasnya. Tapi mungkin spesifik kalau kalian mau lebih hemat dan lebih praktikal gitu, ngefile sendiri di rumah harusnya akan jadi jauh lebih hemat. Karena kalau kalian minta tolong mereka nanti harga per sectionnya udah dibedain gitu. Dan just in case, mungkin skill ini dibutuhkan kalau narasi listrik dan internet benar-benar mati, mungkin nice to know aja. Kalau dirasa konten kayak gini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Thank you.